Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Hari ini kita akan mengkompilasi video-video tentang tetangga-tetangga kita yang udah gue interview, ngomongin soal cinta kasih Tuhan, cinta kasih Allah di hidup mereka. Kenapa sih kayaknya di interview gue itu selalu sangat fokus sama cinta kasih Tuhan? Gue jujur pengen banget kalian setiap kali nonton itu bukan hanya feel good, tapi kalian juga bisa feel God. Karena kalau misalnya feel good aja, banyak kok video-video motivator di luar sana. Tapi gue pengen kalian bisa mempunyai hubungan intim. You can feel God dari interview-interview gue. Gue berharap kalian enjoy interview-interview ini dan mungkin ini bisa membuat kalian menjadi lebih dekat sama Tuhan, Sang Maha Pencipta juga di hidup kalian. Alright, kalau misalnya kalian ada sedikit pencerahan dari interview kompilasi ini, please taruh komentar di bawah dan mungkin kalian juga bisa ceritain ke kita sih tentang perjalanan spiritual kalian juga gitu, supaya kita bisa belajar dan mungkin ada tetangga kita yang lagi baca dan dia juga mendapatkan sebuah revelation dari cerita hidup kalian. Alright, enjoy. Tell me about that spiritual journey gitu, dimana lo awal-awal banget, lu mendadak bisa deket sama Tuhan tuh dari mana, ceritanya gimana? Gue denger kayak, gue baca di infotainment, di berita gitu, dari mimpi, didatengin mimpi gitu kan, like, can you tell me what happened? Di mimpinya itu, ini menurut gue ya, saat itu juga abis setelah gue cerita, banyak yang bilang, ya itu mah karena lu minum alkohol aja, jadi lu halusinasi kali jadinya. Ya whatever it is, it was real for me. Dan gue berasa banget di dalam mimpi itu Tuhan datang ke gue bilang, Misha kamu harus pulang sekarang dan carilah aku. Dan dia megang kepala gue, dijamah, dan habis itu gue cuman bangun merinding dan gue langsung nangis banget. Dan gue bener-bener langsung nyalain HP, langsung nelfon Marcel, bilang kayak gue pulang sekarang, gue langsung mau cari Tuhan dulu, gue mau cari gereja. Akhirnya gue pulang ke Jakarta. Gue cari gereja yang menurut gue yang gue kenal saat itu. Setelah dari hari itu sampai ke sini itu benar-benar berusaha terus untuk menjadi lebih baik, tapi menurut gue sendiri masih belum menurut Tuhan. Itu sempat balik lagi ke orang yang kayak sebelumnya, bukan menjadi orang Misha yang jadi yang baru. Titik turning point yang kedua, dan sampai sekarang gue masih bisa bilang diri gue sangat kuat untuk bisa ngelawan semua hal-hal yang duniawi. Karena kali ini gue bener-bener bilang kayak Tuhan, gue pengen menjadi murid Tuhan. Apa yang harus aku lakuin, tunjukin please jalannya Tuhan. Tuhan datang untuk kedua kalinya buat gue. Lewat? Mimpi lagi. Mimpi lagi? Semuanya putih, gue lagi duduk di tempat duduk, dia datang, bilang kayak Misha, janjinya apa? Apa ya Tuhan? Janji lo apa? Jangan bilang lu lupa. Bilang kayak, apa ya? Yaudah lu tunggu di sini, gue panggil orang yang bisa ngasih tau lu kalau lu harus berubah. Tuhan cabut, Tuhan baik lagi, tiba-tiba di belakang jubahnya Tuhan, sorry banget ya Mil, nama lu disebut, tapi ada Mila, mantan gua, keluar dari jubahnya bilang kayak, hai Syah, kayak, loh Mil ngapain di sini? Tuhan bilang katanya kamu bisa dengerinnya aku doang. Hah, kenapa kayak gitu? Nggak tahu, Tuhan yang nyuruh. Kayak dia duduk, bilang, Syah, janjinya apa? Kata Tuhan, janjinya apa? Katanya kamu akan nyari dia kan setelah kamu pulang dari Amerika. Well, guess what? Sekarang Tuhan gak bikin kamu ke Amerika. Jadi, ayo dong cari Tuhan. Aku cuma diem doang, ngeliat dia. Habis itu kayak yaudah aku pergi dulu ya. Dan kayak tunggu sebentar. Nah kenapa? Aku mesti gimana? Kamu tahu kok kamu harus ngapain. Habis itu cuma Mila cabut. Tuhan cuma ngeliat. Bangun. And that's what happened. What is God saying to you right now? I feel like his...
I'm so blessed. Yeah. Okay. It's okay. You want to tell the world of His goodness. Whatever it is in your heart, you can just share it. Kayak gue yang pengen gue omongin sebenarnya bukan karena apa yang terjadi dalam mimpi, tapi sekarang tuh bener-bener mata gue tuh dibukain banget. Gue sangat grateful banget dengan apapun yang terjadi dalam hidup gue. Pada akhirnya, why Muslim? Gue nyaman, gue seneng, gue yakin bahwa segala sesuatu tuh harus ada titiknya. Itu aja. Ada titiknya dan gue merasa gue malah bisa berbuat banyak ketika gue berada di sini. Maksudnya berbuat banyak? Berbuat banyak hal, menjadikan diri gue sesuatu yang berguna buat banyak orang. Jadi bukan hanya melihat ini sebagai pencapaian spiritual hanya internal gue, tapi gue juga pencapaian spiritual eksternal. Menciptakan struktur buat anak gue, menciptakan struktur buat istri gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Wow. Itu aja sih. Lu udah dapetin yang namanya fame, ketenaran, uangnya. Of course, it's really good. Comes with it. Yeah, comes with it. Dan abis itu juga power. I guess you got the power in a way. As a celebrity, we have a certain influence dan impact, right? That's the power. The power. Itu power kita ya. Kita udah dapet tiga-tiganya itu, and yet lu ngerasa kosong. Yeah. It's very interesting. Boleh ceritain sedikit nggak soal? Thank you. Uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, ya kan? Nah, tapi kalau kekurangan pasti kita pusing. Yeah. And yet, Alkitab bilang bahwa the love of money is the root of all evil. Yeah. Ya kan? Cintakan uang. Nah, kembali kita cinta uang atau enggak, itu kan? Nah, kebetulan kalau saya emang enggak. Yes, kita perlu, tapi kok kenapa itu nggak bisa mengisi kekosongan yang aku rasain gitu. Dan pada saat itu aku kembali, entah kenapa, nggak tahu kenapa. Aku kembali mikir ke pengalaman awal yang di gereja itu. Di gereja yang waktu aku masih kecil, masih tahun. SD. Dan itu di sini kan ini aku masih majority, ya kan masih majority religion, masih Islam. Kenapa aku merasa kekosongan ya? Apa mungkin Tuhan yang harus aku cari? Karena aku ingat waktu aku muda, waktu aku masih kecil, aku masih anak-anak, aku ke gereja tanpa disengaja dan di situ aku merasa Tuhan memperkenalkan diri kepada aku. Apakah mungkin itu yang aku cari? Saat aku lagi tidur, jam 3 pagi, Tuhan bangunin aku. Terus dia cuma bilang Amsal 1 ayat 7. Itu tuh aku udah ke gereja. Masih awal banget. Udah ke gereja. Kemudian ada temen yang kasih aku Alkitab. Alkitab bahasa Indonesia gak pernah aku baca. Cuma ditaruh aja. Terus jam 3 pagi Tuhan bilang Amsal 1 ayat 7. Oke. Bilangnya seperti apa? It's dalam hati. Bukan audible. Tapi aku bangun. Aku sadar. Jadi bukan dalam mimpi. Right. Jam 3 pagi aku bangun. And then ada suara. Di hati gitu di hati, Amsal di otak gitu ya. Kepikirannya gitu kayak Amsal 1 ayat 7 gitu. Enggak pernah baca Alkitab. Enggak pernah dengar. Belum tahu ada kata Amsal di dalam Alkitab. No. Tidak tahu kata Amsal. Besok pagi, pas bangun, dikasih tahu lagi. Amsal 1 ayat 7. Ini apa sih gitu kan? Right. Ya udah akhirnya karena Tuhan bicara dalam bahasa Indonesia, aku cari dong Alkitab yang bahasa Indonesia. Betapa kagetnya ketika buka Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi dibilang bahwa aku udah tahu Tuhan, karena waktu kecil udah diperkenalkan, tapi aku menghina hikmat dan didikan yang kita dapat dari firman Tuhan. Gimana caranya mendapatkan sosok
Bapa yang menyayangi tersebut ya, maksudnya Bapa yang benar-benar merangkul, dan ketika lu lagi nangis sendirian di kamar gitu ya, nggak bisa tidur, dituduh, tapi lu mempunyai Bapa yang merangkul lu untuk bilang, Giselle, kamu adalah anak yang kusayangin gitu ya. Tapi Bapa lu yang di dunia itu mungkin mempunyai ketidaksempurnaan yang banyak. Tadi kan lu sudah bilang gitu kan. Iya. Gimana tuh? Maksudnya kayak karena ketika lu mikirin Bapa, lu pasti mikirnya mungkin reference point-nya itu cuman Bapak yang di dunia gitu. Tapi Bapak yang di dunia. Jadi gini, aku ceritanya dari mana dulu ya. Pulang dari trip dari Jepang sama teman-teman, sama Wijin juga. Aku duduk di situ nonton film tentang keluarga. Sebenarnya filmnya film kocak, filmnya Adam Sandler, dan filmnya ketawa-tawa. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin Roh Kudus bekerja di situ buat aku kayak nyentil gitu bahwa lihat nih, mestinya nggak gini. Kamu bisa lebih baik gitu sebenarnya. Bingung. Aku nangis, kayak aku minta ampun atas semua kesalahan aku, semua dosaku, semua kebodohanku. Aku minta hidupku dipimpin. Aku mau banget hidupku dikasih tahu yang jelas jalannya. Mesti apa? Mesti kemana? Mesti gimana? Karena clueless, aku nggak punya arahan sama sekali. Nggak ada pegangan. Oke, Tuhan, aku berdoa nih. Masih berdosa, kamu dengerin aku nggak? Aku dijawab nggak kalau masih berdosa gini gitu. Terus cuman beda berapa hari, tiba-tiba aku lagi duduk di coffee shopku di Sensi, didatangin temanku, dia bawa temennya yang ternyata masih mutual friends-nya Wijin. Dia pendeta muda dari Amerika. Dia berdoain saya, Giselle, can I pray for you? Oh iya, boleh. Kan aku baru minta nih, minta Tuhan jawabin doaku kan. Datang dong dia 3 hari kemudian. Doain, aku masih ada rekamannya, aku merinding lagi. Karena dan itu lucu juga proses punya rekamannya. Aku cuman bilang sama temanku kan, aku nggak rekam lagi tuh doanya. I really want it, kan aku bisa putar-putar lagi. Terus dia rekam, dia ternyata kirim dong, Centing, aku rekam buat kamu, aku baru mau kirim malam ini Giselle. Terus kayak, kayak oke. Oh, sedetail itu kayak Tuhan perhatiin juga gitu. Lagi. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia harus kehilangan hidup dan nyawanya. Markus 8:36. Gak ada artinya bro ketika lu ngalamin itu semuanya. Gak ada artinya. Dan gue bersyukur atas ujian itu Nel. Kenapa bro? Berarti Tuhan sayang sama gue. Berarti Tuhan tuh sayang banget sama gue. Kok bisa sih mikirnya kayak gitu? Lu iya, kita mindset kita. Kalau Tuhan gak sayang sama lu dibiarin. Lu mau berbuat apa aja dibiarin. Lu gak diingetin, lu gak dijewer, lu gak dicubit. Lu dibiarin. Bener gak? Bener sih. Lu disayang kan sama bini lu? Sayang. Gak dibiarin kan? Kalau disayang kadang-kadang suka ditegur. Iya kan, ditegur, kadang-kadang dimarahin. Kadang-kadang juga didiemin ya. Gue pengen lebih banyak, menyempatkan waktu gue untuk lebih banyak bersyukur. Lebih banyak menyadari bahwa apa yang bisa gue nikmati sekarang ini bukan karena kehebatan gue, tapi karena Tuhan memang percayakan berkatnya untuk gue. Filipi 4:6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Iya. Jadi ya semuanya gue syukurin gitu. Gue pagi, Tuhan terima kasih malam ini Ari bisa melewati tidur dengan nyenyak. Mudah-mudahan pagi ini kiranya Ari bisa menyerap hari baru, berkat baru darimu. Dan kalau Tuhan izinkan hari ini menjadi hari yang lebih sehat buat Ari. Gue gak berani minta, Tuhan sembuhkan gue besok. Enggak, gue tidak pernah minta. Gue hanya selalu minta, Tuhan kuatkan Ari jam by jam, detik by detik untuk menjalani ini sampai saatnya Ari sembuh. Gue gak bilang, Tuhan turunkan malaikatmu atau apa tuh namanya, miracle atau apa namanya? Mukjizatmu untuk nyembuhkan Ari. Enggak, gue bilang, Tuhan dampingi Ari, kuatkan Ari untuk jalan ini. Dan itu sih, maksudnya itu kadang-kadang tuh kita... Kesembuhan pun waktu Tuhan loh. Yes. Kita suka doa... Yang instan. Yang agak-agak egois sebenarnya. Minta gitu. Jadi ketika kita lagi ngelewatin sebuah challenge atau rintangan, kita bilang sama Tuhan,
keluarin. Cepetan dong. Cepetan keluarin gue dari rintangan Iya. ini. Tapi sebenarnya doa yang lebih efektif adalah Tuhan meminta Tuhan memberi kita kekuatan. melalui rintangan ini rintangan gitu. itu. Benar. I feel like you only got to this place where you start asking questions when you already reached everything that you wanted to reach. Like you had, you were in entertainment. Oh, you see, you want to be in a rock band. You be in a rock band. You see the movies and you're like, oh, let's play in a movie. You know, you can reach it so easily, and you reach probably everything that you ever thought was cool or that you wanted to reach, and then you come to a point where it's like, that's it. Is that it, right? And I feel like that's when you start asking the questions, right? Before that, you still try to reach something, you reach the next thing until you cannot reach anything else. Iya. And then you're like, oh, is that gonna be it, right? Kayak kita naik tiang nih, tiang bendera. Naiknya kan susah tuh. Sampai di atas ujung tiang, tulisannya ini ujung tiang gitu doang. Gue sampai di atas capek-capek. Ini doang. Should I jump? Habis ini apa? Gue di atas gitu. Yeah, it's such a good picture. Yeah. Kadang-kadang orang naik gunung sampai di atas, wah bagus banget gitu. Itu indah di momen detik pertama kita lihat kan. Lama-lama detik berjalan, lama-lama kayak apa? Lama-lama mulai biasa, lama-lama mulai hambar, lama-lama mulai oke. Nggak seindah waktu pertama kali gue lihat, lama-lama udah. And then next. Yeah. Tapi ini udah di ujung nih. Yeah, you already were married, right? You already had Lu children. lu udah nikah dan si Gavin udah lahir saat itu. Udah. Udah ya? 11 tahun ya Gavin. Wow. Gavin udah 11 tahun dan ketika itu gue juga mikir juga, nih anak gue ini mau gue jadiin apa, gue bawa kemana, bapaknya ini harus, jadi keluarga kan menurut gue nih harus punya target tujuan, arah jalan gitu kan, kita satu perahu lah, gue nakodanya misalnya kan gitu. Sekali kita nikah, udah nikah aja, and then nggak ada tujuan, ya lu jalan kemana gitu. Kalau mobil aja gigi netral nggak jalan kan gitu. Nah arah tujuannya kemana itu kan yang harus dari tanggung jawab nyeting kan bapaknya. Ya, sebagai imam juga di Imam keluarga. juga Ya. gitu. Istri gua mau gimana, anak gue gimana, arahnya gimana, hidup kita buat apa. Arahnya itu jelas udah kita patokin dari awal. Kita nikah untuk apa, kamu sekolah untuk gimana, ngapain segala macam itu sudah ada apa namanya? Tujuannya gitu. Nggak udah jalanin aja lah. Ya. Kalau jalanin kita nggak ada target apa-apa gitu. Kayak di bawah ombak aja, di bawah arus aja. Iya, Lu nggak tahu arahnya mau kemana dan lu ngikut arus aja gitu. Kalau kita ngikut arus kan kayak air ya. Air ngikut arus tapi selalu jatuhnya ke tempat yang lebih rendah. Kalau kita ngikutin kayak seperti air, lama-lama kita ngikut yang rendah ya, ikutin lama-lama kita ngikut yang lebih low lagi. That's so good. That's so good. Wow, it's just so beautiful, isn't it? Setiap kali gue ngeliat gitu ya, ada seseorang yang lagi mengalami Tuhan, itu kayaknya ada sebuah perasaan indah, ya nggak sih? Sebuah perasaan damai yang kita sendiri juga nggak bisa ngejelasin kedamaian itu apa gitu. Tapi ada sesuatu yang mereka tahu dan mungkin kita nggak tahu. Mereka tahu hanya ketika mereka mengalami rasa cinta dari Tuhan tersebut gitu. Dan itu dia kenapa mereka tahu. Dan kalau misalnya kalian mau tahu juga, well, ini saatnya kalian mungkin untuk berbalik badan dan mulai berjalan menuju Tuhan. Untuk bisa merasakan kasih Tuhan tersebut gitu. Nih, kemarin gue baru aja denger sebuah analogi gitu ya, keren banget. Coba pikirin di hidup kalian yang sifatnya sementara dan kasih angka 0 buat semuanya yang sifatnya hanya sementara. Achievement kita, award, status kita di pekerjaan, kekayaan kita, itu gue rasa sifatnya sementara banget gitu ya. Mungkin hari ini kaya, besok bisa hilang gitu. Begitu juga dengan status di kerjaan. Hari ini kita mempunyai status yang aman, tapi besok bisa-bisa dipecat gitu. Dan itu sifatnya sementara banget. Ketenaran, itu sifatnya sangat sementara. Apalagi ya? Orang-orang yang lu sayang di hidup ini, mereka nggak akan hidup selamanya. Jadi sementara. Itu juga nilainya 0. 0, 0, 0, 0. Semuanya 0 yang sifatnya sementara. Tapi sesuatu yang sifatnya kekal, kasih angka 1. Right? Dan ternyata kalau misalnya kita taruh semua achievement kita, si 0, 0, 0, 0, 0 itu
dan habis itu kita taruh angka 1 di depannya, itu ternyata si 0 ini baru ada value-nya, baru ada nilainya. Ternyata kita kaya banget, baru kaya ketika kita naruh angka 1 di depannya, sesuatu yang kekal. Jadi kalau misalnya gue selalu percaya cari dulu Tuhan dan semuanya akan ditambahkan, itu artinya gitu. Ketika semua achievement kita, status kita di kerjaan, hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayang, semuanya itu sifatnya sementara kalau misalnya kita nggak punya angka 1. Semuanya itu nggak ada nilainya kalau misalnya kita nggak punya Tuhan di dalam hidup kita. Itu dia kenapa gue berharap banget melalui setiap interview gue, lo akan mendapatkan hubungan intim yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Supaya semuanya, achievement kita dan lain-lain gitu ya, award yang kita dapetin, kerjaan kita semuanya itu baru ada nilainya ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Mudah-mudahan video kompilasi kali ini bisa menambah nilai juga buat kalian. All the best dan kita ketemu lagi di video kompilasi berikutnya.